Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang memungkinkan kita berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat penting dari kitab Amsal, yaitu tentang pilihan antara kebodohan dan hikmat, antara hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Latar belakang dan penulis kitab Amsal. Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam bagian sastra hikmat di Alkitab. Kitab ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, yang dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dalam sejarah Israel. Amsal berisi nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana hidup dengan bijaksana, takut akan Tuhan, dan menjauhi kebodohan. Amsal 9 menggambarkan dua pilihan yang dihadapi setiap orang, yaitu mengikuti hikmat atau menuruti kebodohan. Keduanya digambarkan sebagai dua perempuan yang mengundang orang untuk datang kepada mereka, tetapi dengan tujuan yang sangat berbeda. Ayat 1-6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Tafsiran ayat 1-6. Dalam Amsal 9 ayat 1-6, hikmat digambarkan sebagai seorang perempuan yang membangun rumahnya dengan 7 tiang. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, menunjukkan bahwa hikmat adalah fondasi yang kokoh dan sempurna bagi kehidupan. Hikmat tidak asal-asalan. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk menyembelih hewan, mencampur anggur, dan menyiapkan meja. Ini melambangkan persiapan yang matang dan berkat yang melimpah bagi mereka yang memilih jalan hikmat. Hikmat kemudian mengirimkan pelayan-pelayannya untuk mengundang orang-orang yang belum berpengalaman dan yang belum memiliki pengertian. Undangan ini terbuka bagi semua orang, tetapi terutama bagi mereka yang masih dalam kebingungan atau kebodohan. Pesan hikmat jelas. Tinggalkanlah kebodohan, dan kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa hikmat bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah pilihan hidup. Meninggalkan kebodohan berarti mengambil langkah aktif untuk menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengikuti jalan pengertian berarti hidup dengan kesadaran akan kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Hikmat menjanjikan kehidupan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani, kehidupan yang penuh makna, damai, dan berkat. Dengan demikian, Amsal 9 ayat 1-6 mengajak kita untuk merespons undangan hikmat dengan serius. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan bijaksana, mengutamakan Tuhan, dan menolak segala bentuk kebodohan yang merusak. Ayat 7-12. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemoh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Tafsiran. Dalam Amsal 9 ayat 7-12, penulis memberikan nasihat tentang bagaimana merespons teguran dan didikan. Ayat-ayat ini membedakan antara orang bijak dan orang fasik dalam menerima nasihat. Orang yang bijak akan menerima teguran dan bertambah bijaksana.
Sedangkan orang yang fasik atau sombong akan menolak nasihat dan bahkan membenci orang yang menegurnya. Poin penting di sini adalah kerendahan hati. Artinya, orang bijak memiliki hati yang terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Mereka tidak merasa diri paling benar, tetapi siap menerima koreksi sebagai bagian dari pertumbuhan. Sebaliknya, orang fasik atau sombong menutup diri dari teguran karena kesombongan mereka. Mereka lebih memilih mempertahankan kesalahan mereka daripada berubah. Ayat 10 mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini adalah kunci utama dari seluruh kitab Amsal. Hikmat sejati dimulai ketika kita mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran dan hidup kita. Tanpa takut akan Tuhan, semua pengetahuan dan pengalaman manusia tidak akan membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Ayat 11-12 menegaskan bahwa hikmat membawa berkat, panjang umur, dan kehidupan yang penuh makna. Sebaliknya, menolak hikmat berarti menanggung konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas keputusannya, apakah ia memilih hikmat atau kebodohan. Dengan demikian, Amsal 9 ayat 7-12 mengajarkan kita untuk rendah hati, terbuka terhadap teguran, dan selalu mengutamakan Tuhan sebagai sumber hikmat. Hanya dengan demikian, kita dapat hidup dalam kebenaran dan menikmati berkat-Nya. Ayat 13-18. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Tafsiran. Dalam ayat 13-18, kebodohan digambarkan sebagai seorang perempuan yang ribut, ceroboh, dan tidak tahu malu. Berbeda dengan hikmat yang menyiapkan segala sesuatu dengan baik, kebodohan tidak memiliki fondasi yang kokoh. Ia duduk di pintu rumahnya, mengundang orang yang lewat dengan rayuan yang menipu. Kebodohan menawarkan air curian dan roti sembunyi-sembunyi yang melambangkan kesenangan sesaat yang tidak halal dan penuh tipu daya. Kebodohan menarik perhatian dengan cara yang licik. Ia menargetkan orang-orang yang belum berpengalaman, menjanjikan kenikmatan instan tanpa menunjukkan konsekuensinya. Namun ayat 18 mengungkapkan kebenaran yang pahit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya berada di tempat-tempat yang paling dalam dari dunia orang mati. Artinya, ini menunjukkan bahwa kebodohan, meskipun terlihat menarik dan menyenangkan, sebenarnya adalah jalan menuju kebinasaan. Kebodohan tidak hanya merusak kehidupan di dunia ini, tetapi juga membawa kepada kematian rohani. Orang yang mengikuti kebodohan mungkin tidak menyadari bahaya yang mengintai, tetapi pada akhirnya mereka akan menanggung akibatnya. Amsal 9 ayat 13-18 mengingatkan kita untuk waspada terhadap tipu daya kebodohan. Kebodohan seringkali datang dalam bentuk yang menarik, seperti godaan untuk mengambil jalan pintas, mengejar kesenangan duniawi, atau mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Namun, kita harus ingat bahwa pilihan untuk mengikuti kebodohan akan membawa kita jauh dari Tuhan dan kehidupan yang sejati. Dengan demikian, bagian ini menegaskan pentingnya memilih hikmat dan menjauhi kebodohan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam terang kebenaran Tuhan, bukan dalam kegelapan kebodohan yang menyesatkan. Refleksi dan kesimpulan, Amsal 9 ayat 1-18 memberikan gambaran yang jelas tentang dua pilihan hidup, mengikuti hikmat atau menuruti kebodohan. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari,
di mana kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan yang menentukan arah hidup kita. Hikmat mengundang kita untuk hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dan mengutamakan prinsip-prinsip yang kekal. Refleksi kita hari ini mengajak kita untuk menguji pilihan-pilihan hidup kita. Apakah kita lebih sering mengikuti hikmat yang memerlukan kerendahan hati, disiplin, dan ketaatan kepada Tuhan? Ataukah kita tergoda oleh kebodohan yang menjanjikan kenikmatan instan tetapi menghancurkan hidup kita? Misalnya, dalam hal penggunaan waktu, uang, atau hubungan dengan sesama. Apakah kita memilih jalan yang berkenan kepada Tuhan atau jalan yang memuaskan keinginan daging? Tema: buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ini mengingatkan kita bahwa hidup yang sejati hanya ditemukan ketika kita memilih untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Kebodohan mungkin terlihat mudah dan menyenangkan, tetapi itu adalah tipuan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, hikmat membawa kita kepada kehidupan yang penuh makna, damai, dan berkat. Mari kita berkomitmen untuk meninggalkan kebodohan dalam segala bentuknya, baik itu kesombongan, ketidaktaatan, atau pencarian kesenangan duniawi, dan marilah kita mengikuti jalan pengertian dengan hidup sesuai firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berkenan kepadanya. Amin.